matikan dulu bro, baru di start lagi. Masri jatuh, Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di YouTube The Pradiptas. Ini adalah hari kedua kami dalam rangkaian perjalanan dari Makassar menuju ke Manado. Rute pada hari kedua ini adalah dari Palopo menuju ke Danau Poso Resort di Tentena dengan jarak kurang lebih 300 km dan waktu tempuh kurang lebih 7 jam. Saat ini kami sudah di Masamba teman-teman, di tempat break pertama. Saya baru ngeh ternyata kamera saya mulai dari berangkat tadi di Palopo sampai ke Masamba ini tidak merekam teman-teman. Sepertinya harus sudah mulai dipikirkan peremajaan alat. Jadi kamera yang sekarang nanti akan digunakan sebagai backup atau bisa juga digunakan untuk merekam dari angle atau point of view yang berbeda. Nah, setelah beristirahat, perjalanan pun kami lanjutkan kembali teman-teman. Di kota Masamba, jalanannya relatif lebar teman-teman, dibagi menjadi 4 lajur. Selepas kota, jalanan menjadi 2 jalur kembali, tapi masih cukup luas untuk 2 kendaraan besar berpapasan. Dari Masamba ke Mangkutana, jalanan relatif mudah teman-teman, karena tidak banyak tikungan dan juga konturnya rata. Saat ini kami sudah berada di Mangkutana, tepatnya di Kecamatan Tomoni. Kami akan break makan siang di sini sebelum masuk ke jalur yang berkelok-kelok antara Mangkutana dan Pendolo. Kita tutup jam berapa katanya? Sudah dijelaskan sama anu jam 11 buka. Aman gini dia. Aman. apa mau mandi. Ini tempat kami break makan siang di pondok makan dan lesehan Lopi yang ada di Tomoni. Selain rumah makan, di tempat ini juga ada waterboomnya ya teman-teman. Iya. Menu yang kami pesan adalah masakan seafood dan favorit saya adalah ikan masak. Peserta yang masih bertahan. Oh ini itu kalau makan saya suka sekali dia karena Pasukan sabu bersih. betul sabu bersih. Iya. Ini masih bayam memang. Setelah makan siang, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Ternyata di jalur ini sedang ada pekerjaan jalan teman-teman, pelebaran dan juga pengaspalan. Di jalur ini memang treknya agak sempit dan berliku-liku, tapi nanti kalau sudah jadi pelebaran jalannya mungkin akan lebih enak lagi kalau kita lewat sini. Mungkin nanti akan selebar ini jalannya.
Tidak berapa lama kami tiba di proyek pekerjaan jalan yang lebih besar. Bisa dilihat di bukit sebelah kanan itu dikikis untuk pelebaran jalan. Treknya tanah dan gravel. Terus infonya juga di jalur ini diberlakukan jam buka tutup. Jadi teman-teman yang mau lewat sini harus memperhatikan jam buka tutupnya ya, supaya tidak lama menunggu atau mengantri. Seperti saya sampaikan sebelumnya, jalur di sini relatif sempit dan berkelok-kelok teman-teman. Jadi jika ada kendaraan besar berpapasan, mereka pasti akan memperlambat lajunya dan terkadang itu menimbulkan antrian kendaraan di belakangnya. Ditambah lagi dengan tumpukan material proyek pekerjaan jalan, sehingga jalanan jadi lebih sempit lagi. Itulah kenapa kita tidak boleh lengah dan harus selalu waspada teman-teman, untuk mengantisipasi manuver-manuver kendaraan besar terutama di tikungan. Contohnya seperti kejadian yang kami alami ini. Teman saya hampir kehabisan jalan dan turun dari aspal pada saat berusaha melewati truk di depannya. Jadi harus dipastikan aman dan tersedia space yang cukup untuk melewati kendaraan-kendaraan besar tersebut. Ternyata di depan ada insiden lagi teman-teman. Motor road kapten sempat terjatuh karena tidak mendapatkan pijakan yang baik pada saat berhenti. Sudah dimatikan dulu bro, baru di start lagi. Belum. Sudah dulu, ini pas di tikungan. Habis jalanan, habis masih kosong ya. Awas, stop. Dan ada lagi kejadian teman-teman. Salah satu peserta sempat terjatuh karena tidak mendapatkan momentum yang cukup pada saat menanjak di tikungan ke kanan. Haji Masri jatuh, Haji Masri. Awas, ada truk. Untungnya pekerja proyek yang berada di sekitar lokasi dengan sigap membantu teman saya yang terjatuh. Tahan. Haji Masri jatuh. Saya pun mencari tempat berhenti yang aman untuk memastikan teman saya bisa melanjutkan perjalanan dengan aman juga. Oke, jalan nih. Saya di belakang. Syukur alhamdulillah tidak ada yang fatal sehingga semua bisa melanjutkan perjalanan kembali. Nah, saat ini kami sudah sampai di jembatan Sungai Anuang. Jembatan ini unik karena ada air terjun kecil di sampingnya. A little longer than a few minutes later. Setelah beristirahat sejenak, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Karena ada peserta yang tertinggal, saya pun memandu teman saya
sampai dengan kami bergabung kembali dengan grup yang ada di depan. Karena kebetulan di touring kali ini saya ditunjuk menjadi marshal. Barangkali teman-teman tahu apa tugas dari seorang marshal di dalam rombongan touring, atau bahkan mungkin pernah punya pengalaman menjadi marshal. Boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Hal kecil yang perlu diperhatikan pada saat kita memandu peserta lain adalah pastikan pada saat kita akan mendahului kendaraan di depan, itu tersedia space yang cukup dan kondisinya aman untuk dilewati bersama, sehingga tidak semakin tertinggal karena tertahan kendaraan di depannya. Seperti ini contohnya. Sebelum mendahului kendaraan di depan, saya pastikan teman saya sudah cukup dekat. Untuk selanjutnya saya beri kode untuk kita lewati bersama-sama. Nah teman-teman, sekarang ini kami sudah tiba di Tugu perbatasan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Rombongan di depan juga menunggu kami di warung sekalian beristirahat sejenak. Kita break di batas Sulsel Sulteng. Danau Poso dari kejauhan. Danau Poso. Bersama Ridwan, Rider Menawan. Ridwan, Rider Menawan. Setelah beristirahat dan foto-foto, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Dari kejauhan sudah mulai nampak Danau Poso dan masih ada sekitar 30 menit menuju ke Pendolo. Rencananya nanti kita akan break lagi di sana. Sekarang ini kami sudah sampai di Pendolo, kurang lebih sekitar jam 2 siang. Teman-teman pun break di salah satu minimarket sekaligus untuk mendinginkan badan karena matahari sedang terik-teriknya. Ini pengungsi dari mana semua ini? Kodok. Dari Makassar. Selfie. Oh iya, kodok. Ridwan ya sampai ketiduran gue. Setelah break, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Tentena. Masih ada sekitar 3 jam lagi untuk tiba di penginapan. Jalanan masih berkelok-kelok, namun yang saya rasakan geriban agak kurang baik di sini, jadi agak sedikit licin. Selain itu, di beberapa bagian juga bergelombang sehingga harus lebih waspada.
RE-nya loncat. Sekarang ini kami sudah sampai di pertigaan Taripa. Kita berbelok ke kiri menuju ke Tentena, sedangkan kalau lurus menuju ke Morowali. Antara Taripa dan Tentena, jalanan kembali menyempit, dan kami banyak bertemu dengan kendaraan besar di sini. Beberapa kali saya sampai harus turun dari aspal karena jalanannya sempit dan khawatir box sampingnya nyangkut. Oh, masih ada satu. Bahkan sempat terprosok juga karena aspalnya tinggi. Untungnya tidak sampai jatuh, teman-teman. Bisa. Ada juga alat berat yang sedang mendorong tanah untuk menimbun longsoran. Ayo, maju. Engine brake makin kencang, makin terasa nih. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai lengah ya teman-teman. Kalau pas kita melewati jalanan yang sempit dan berkelok seperti ini, kita harus memperhatikan tanda-tanda seperti klakson atau kode lampu dari arah berlawanan. Saat ini kami sudah semakin dekat dengan penginapan di Tentena. Kami akan isi bensin terlebih dahulu sebelum masuk ke penginapan. A little longer than a few minutes later. Inilah suasana penginapan kami di Danau Poso Resort. Saya merekomendasikan penginapan ini kepada teman-teman yang berencana untuk stay di sekitar Tentena. Karena letak hotel ini sangat strategis, tepat di pinggir Danau Poso. Selain itu, dia memiliki banyak kamar, ada restonya juga, dan juga ada fasilitas tambahan seperti kolam renang. Sampai di sini dulu video kali ini. Akan saya lanjut di part 3 dari Tentena menuju ke Parigi. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa.